pertambangan itu selalu di hutan, selalu di tempat terpencil. Betul Nah, itu udah memerlukan support ya, transportasi. Ya satu-satunya yang paling efisien efektif ya helikopter itu. Ya. Kalau kita harus pakai kendaraan darat, it takes 10 to 12 hours ya, 10-12 jam ya. Helikopter 40 menit. Ya. Jadi efisiensi waktu luar biasa. Bagi orang-orang senior-senior ini kan waktu ini sangat penting ya. Kemudian juga dari awal kita menambang itu kan juga perlu untuk supply gitu ya, barang-barang dibutuhkan itu ya salah satunya untuk helikopter, untuk supply barang ya. Dan juga untuk misalnya kalau ada emergency ya pasti helikopter. Karena itu satu-satunya sampai sekarang yang punya kemampuan vertical take off ya, and landing gitu kan. Kawan Nexia, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bergerak di dunia pertambangan. Nah, dunia penerbangan dan dunia pertambangan apa sih nih korelasinya? Yuk kita cari tahu sama-sama bersama narasumber kita yaitu Bapak Wahid Supriyadi selaku Komisaris Utama PT Indeks Sim Kolindo. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Tiara. Ya. Iya Pak. Bapak, kita mau tanya-tanya nih ya Pak tentang korelasi dunia penerbangan dan pertambangan. Boleh tahu nggak sih Pak, bisa diceritain dulu mungkin Bapak backgroundnya sampai ke dunia pertambangan itu seperti apa Pak? Ya saya termasuk yang yang non mainstream ya. Kebanyakan yang dunia pertambangan itu kan backgroundnya itu geologi ya. Saya ini dari sastra sebenarnya, lulusan sastra. Memang saya belajar bisnis juga di Australia dan saat di birokrasi 35 tahun ya. Artinya saya 3 kali memimpin sebuah perwakilan kita di luar negeri. Saya komisaris utama, kemudian di komisaris ada profesor doktor geologi, ada background dari tentara, polisi dan dari bisnis juga ya. Tapi ini saling mengisi sebenarnya gitu. Nah, ini relatif baru buat saya. Tapi kalau kita kaitkan dengan dunia penerbangan, terutama helikopter ya, yang VTOL ya. Pertambangan itu selalu di hutan, selalu di tempat terpencil. Nah, itu udah memerlukan support ya, transportasi. Ya satu-satunya yang paling efisien efektif ya helikopter itu. Ya. Kita misalnya setahun 2 kali itu kita meninjau di lapangan. Itu kan tengah hutan di Kalimantan Timur ya. Kalau kita harus pakai kendaraan darat, it takes 10 to 12 hours ya, 10-12 jam ya. Helikopter 40 menit. Ya. Jadi efisiensi waktu luar biasa. Bagi orang-orang senior-senior ini kan waktu ini sangat penting ya. Kemudian juga dari awal kita menambang itu kan juga perlu untuk supply gitu ya, barang-barang dibutuhkan itu ya salah satunya untuk supply barang ya. Dan juga untuk misalnya kalau ada emergency ya pasti helikopter. Karena itu satu-satunya sampai sekarang yang punya kemampuan vertical take off ya, and landing gitu ya, satu-satunya itu. Jadi memang helikopter belum tergantikan sampai saat ini ya. Ya mungkin nanti kedepannya bisa berkembang drone ya, beberapa fungsi itu bisa dilakukan dengan drone, bahkan sebenarnya sekarang sudah ada teknologi unmanned vehicle. Betul Pak. Jadi keunggulan dari helikopter sendiri Pak untuk survei ke area. Nah survei itu penting ya, terutama untuk daerah yang masih baru ya, itu pasti pakai helikopter karena banyak kan yang saya dengar cerita dari yang pertama kali bangun di situ itu luar biasa, belum ada jalan, belum apa, satu-satunya dengan heli gitu. Ya karena jalanan darat juga belum ada. Ya, belum ada. Ya, dulu saya sendiri termasuk yang paling takut naik helikopter dulu tuh ya. Karena memang sering dengar kita selama ini, karena saya kira sangat. Semakin kesini gimana Pak? Minim ya, sangat minim ya. Kecelakaan helikopter sangat minim. Karena memang teknologi itu makin bagus ya. Betul sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana perusahaan Bapak mengelola aspek keamanan dan keselamatan ketika menggunakan helikopter dalam operasi pertambangan? Ya, pesawat itu apapun ya, itu kan zero mistake ya. Sekali. Ada manualnya, SOP-nya itu benar-benar sangat teliti ya, harus kita ikutin ya. SOP-nya itu harus kita ikutin karena nggak bisa main-main. Kalau mobil mogok di jalan nggak masalah, kalau pesawat nggak bisa mogok. Jadi harus ketat ya, misalnya dari segi maintenance itu penting sekali. Kebanyakan kita ignore dari segi maintenance ya. Nah itu kan sudah berhitungkan ya. Kalau model jangankan pesawat, mobil-mobil pun yang baru ya, mereka kan sudah punya hitungan untuk
5.000 kilometer ini harus ganti, 10.000 ini, 40.000 sampai besar ini. Walaupun itu masih bisa dipakai gitu. Ya, tapi harus diganti. Jadi memang ini perlu disiplin luar biasa ya. Untuk jangka panjang dan rencana strategi untuk pengoperasian helikopter di pertambangan batubara. Itu ada yang elaborasi lagi Pak untuk jangka panjangnya kira-kira untuk pemakaian helikopter terhadap industri Kolindo ini Pak? Ya, sekarang kita sudah melihat pentingnya memiliki yang standby ya, karena memang ada beberapa kali kasus kecelakaan yang perlu penanganan cepat sekali ya. Jadi memang kapannya, nah ini lagi dibicarakan di tingkat teknis lah ya, mereka yang mengetahui dari segi kemampuan, dari segi apakah kita punya pilot atau nyewa dan sebagainya, ini kan banyak kaitannya teknis ke sana. Saya yakin kita akan hanya itu matter of time, kita akan ke sana karena ini memang satu-satunya yang bisa dipakai untuk kondisi seperti ini di tengah hutan di Kalimantan ya helikopter. Salah satu yang paling optimal ya Pak dan efisien adalah helikopter tadi ya Pak. Baik Pak, ini kan kami akan mengadakan acara Hexia nih ya, Heli Expoasia. Sebelumnya kita juga sudah pernah melaksanakan acara Hexia di 2023 dan antusiasmenya tuh sangat tinggi Pak. Kita juga ada display pesawat-pesawat, jadi kawan-kawan Hexia itu bisa datang Pak untuk melihat display pesawat. Biasanya kan kalau helikopter ini agak susah diraih ya Pak untuk dilihat dari jarak dekat gitu. Dan kita juga di situ kita display itu untuk supaya orang-orang bisa melihat secara dekat gitu ya Pak. Nah, tanggapan Bapak tentang Hexia 2024 ini bagaimana sih Pak? Saya kira bagus kalau kita bisa menyelenggarakan ini, karena ini kan potensinya besar ya, dan ini juga melibatkan banyak negara. Dan kita sendiri kan juga sudah punya kemampuan dengan PTDI ya. Jadi ini bagus sekali, dan saya memang sering mengunjungi airshow ya. Kalau di Moskow saya selalu datang itu. Dan jadi ada melihat, rutin juga ya Pak? Iya, tiap tahun. Dan saya melihat sendiri atraksi Sukhoi 35 ya, kemudian yang Sukhoi 57 yang generasi 5 sampai juga jenis helikopter, foto di situ kan ya. Dan saya memang dari dulu suka membaca mengenai aviasi ya. Ada majalah yang khusus membahas mengenai itu, dan saya juga infokan ini ke teman saya yang bergerak di bidang helikopter ya. Di Rusia, karena Rusia juga salah satu produsen helikopter yang bagus ya. Dan ini kan peluang bisnis buat mereka juga. Dan siapa tahu mereka akan buka satu office di sini, terutama untuk maintenance ya. Selama ini memang ketika saya tugas di sana banyak sekali informasi dari teman-teman di sini memang datang ke sana, biasanya ya itu kan jadi ongkosnya lebih mahal kan. Harus apalagi harus servis helinya dibawa ke sana gitu kan. Kalau bisa ke sini why not, dan ini negara kepulauan seperti Indonesia itu sangat perlu ya helikopter itu ya. Ya baik, terima kasih Pak Wahid atas waktunya Pak. Masih. Ya, nanti kita ketemu lagi di Hexia 2024 di bulan Juni ya Pak. Masih. Nah, untuk kawan Hexia jangan lupa datang ke Heli Expoasia 2024 tanggal 26 Juni sampai 30 Juni 2024 di Cengkareng Heliport.